Bum bum bum. Cakar tajam naga perak itu juga menyerang Mu Yingying dengan kejam. Armor api biru Mu Yingying juga memancarkan fluktuasi yang sangat panas, dan kemudian energi biru juga memancar, menghalangi cakar naga perak. Saat berikutnya Yinlong juga meledak menjadi aura mengerikan, dan suara itu mengandung kemarahan. Naga perak yang sebanding dengan pembangkit tenaga tingkat kesempurnaan Doudi bintang 5 manusia, itu dengan mudah diblokir oleh wanita ini. Mu Yingying juga mendengus dingin, lalu bergerak cepat. Meskipun serangan Yinlong yang tampaknya sederhana barusan diblokir oleh Mu Yingying juga tahu bahwa jika bukan karena kekuatan apinya. Namun, meskipun diblokir, pukulan mengerikan dari cakar naga Yinlong juga menyebabkan banyak kerugian pada Mu Yingying. Mu Yingying bergerak cepat, pertama untuk mencoba meredakan dampak itu, dan kedua untuk menyerang. Kemudian perlahan-lahan berputar ke arah naga perak. Kecepatannya sangat cepat sehingga beberapa sosok samar muncul, bahkan naga perak tidak dapat membedakannya. Pergi. Saat berikutnya, bibir Mu Yingying sedikit terbuka, dan kemudian nyala api biru menyebar dari tangannya dan kemudian langsung ke naga perak. Saat api biru muncul, jejak kelelahan muncul di mata Mu Yingying. Yinlong tidak menghindar sedikit pun, seolah-olah dia sangat arogan, dan dia acuh tak acuh bahkan jika serangan Mu Yingying mengenainya. Bum bum bum. Yinlong tidak bergerak, dan serangan Mu Yingying juga merupakan serangan ganas di perut Yinlong. Begitu api biru menyentuh naga perak, tiba-tiba meledak. Yinlong yang awalnya arogan, saat api biru Mu Yingying menghantam, juga memancarkan rasa takut. Dengan satu pukulan, luka yang mencolok muncul di perut naga perak. Sial, bagaimana api Mu Yingying bisa memiliki kekuatan mengerikan seperti itu? Xiao Yan, yang berdiri, juga bergumam. Awalnya, Xiao Yan merasa bahwa Mu Yingying sedang mencoba untuk memaksakan diri. Meskipun naga perak ini hanya memiliki kekuatan sebanding dengan kekuatan Dou di bintang 5 manusia. Xiao Yan sudah membuat persiapan. Jika Mu Yingying ini dalam bahaya, dia akan datang untuk menyelamatkan. Bagaimanapun, mereka bertiga juga berada di sekte yang sama. Karena nyala api Mu Yingying ini sangat menakutkan. Belum lagi Mu Yingying ini sudah bisa membentuk menjadi armor api, hanya karena ini, kekuatan pengendalian api sebanding dengan Xiao Yan. Armor menyala, ini adalah pertahanan yang sangat pintar. Sama seperti Xiao Yan, yang telah mengolah dan menguasai kekuatan jiwa sampai batas tertentu, itu seperti menggunakan serangan jiwa. Segera setelah itu, Xiao Yan juga menemukan ketakutan akan api biru Mu Yingying. Dia benar-benar membakar luka yang mencolok di perut naga perak, yang sebanding dengan tingkat kesempurnaan Dou di bintang 5 manusia. Dengan kekuatan pembakaran yang begitu menakutkan, saya khawatir bahkan api yang diciptakan oleh perpaduan 23 jenis api yang berbeda di tangan Xiao Yan tidak memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Sepertinya Mu Yingying ini tidak sederhana. Xiao Yan juga pulih setelah kejutan singkat, dan kemudian mulai hati-hati melihat Mu Yingying ini. Namun, adalah normal bagi Xiao Yan untuk datang ke sini. Lagi pula, jika bukan karena pertempuran Kaisar Hantu Kembar di hutan mayat neraka, Mu Yingying tidak diragukan lagi akan menjadi tempat pertama dalam kompetisi poin. Jadi sekarang Xiao Yan berpikir kembali dengan hati-hati dan menyadari bahwa dia tampaknya telah meremehkan Mu Yingying ini. Kekuatan api ini, Mu Feng khawatir tentang Mu Yingying ini pada awalnya, tetapi saat berikutnya, ketika Mu Yingying melukai naga perak, dia merasa lega. Sepertinya Xiao Yan dan Mu Yingying memiliki banyak kekuatan. Mu Feng juga menghela nafas dalam hati. Sialan, Xiao Shou juga mengutuk diam-diam, dan kemudian berkata kepada Yinlong, naga itu membuang-buang waktu, bunuh dia. Saat Xiao Shou selesai berbicara, pupil merah naga perak berubah. Ya, itu hanya tatapan menghina pada mata Yinlong. Dan fokus mata itu persis di mana dua saudara laki-laki dan perempuan Xiao Shou berada. Xiao Yan, Xiao Shou juga menatap seorang pria dengan penggaris berat di depannya. Hehehe, tidak sopan untuk datang dan pergi. Hadiah besar untukmu. Xiao Yan juga tersenyum perlahan. Setelah selesai berbicara, ikan mas dengan 9 pola di tangan Xiao Yan juga perlahan melompat ke tubuh Yinlong. Dengan tambahan ikan mas 9 pola, aura naga perak tiba-tiba melonjak. Bintang 6 Doudi, bintang 7 Doudi. Napas Yinlong terus meningkat, dan perut yang telah diserang oleh Mu Yingying dengan lubang besar perlahan kembali ke keadaan semula. Lari,
Xiao Shou juga sepertinya telah menemukan sesuatu, dan dengan putus asa bergerak menuju nampan naga perak. Tampaknya ada lorong yang agak kecil di nampan tempat naga perak itu awalnya bercokol. Hehehe, karena kamu bisa datang, mengapa kamu harus pergi dengan tergesa-gesa? Xiao Yan juga tertawa. Saat berikutnya, sebuah kekuatan bercampur dengan sangat mengerikan menyerang kedua Xiao Shou yang melarikan diri. Huang Kuan Tianwu. Sebuah suara yang mengandung kemarahan juga terdengar perlahan di seluruh ruang. Serangan jiwa yang menakutkan langsung menyerang dua saudara laki-laki dan perempuan Xiao Shou, dan kemudian saat berikutnya, kedua saudara laki-laki dan perempuan Xiao Shou juga tiba-tiba mandek sejenak, dan Yinlong tidak melewatkan kesempatan ini, membuka mulutnya yang berdarah, dan menghadapi keduanya. Ayo pergi! Xiao Yan berteriak pada Mu Yingying dan Mu Feng setelah menyelesaikan semua ini, dan kemudian kekuatan isap juga menarik mereka berdua. Xiao Yan menarik mereka dan memeluk mereka di lorong. Dan masuk. Namun, tidak ada yang memperhatikan bahwa keong misterius suara laut di depan dada Xiao Yan, kemudian menghilang tanpa jejak. Sialan Xiao Yan, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Xiao Shou juga melihat tiga orang di lorong nampan, dan meraung. Karena Xiao Shou tahu, di mana. Ini adalah pintu masuk nyata dari kolam Kaisar Xuanling. Kakak, Dapang juga menatap tanpa daya. Mari kita berurusan dengan naga perak dulu. Kekuatan tingkat Kaisar Bintang 7 Do, saya khawatir bahkan kita berdua tidak dapat menghadapinya. Xiao Shou juga menemukan naga perak menuju ke arah mereka berdua. Bum bum bum. Tepat setelah memasuki nampan tempat naga perak itu berasal, aura besar muncul. Xiao Yan, Mu Yingying juga sepertinya menyadari sesuatu, dan segera berteriak keras, tetapi saat berikutnya, Mu Yingying dan Mu Feng, yang dipegang oleh tangan kiri dan kanan Xiao Yan, juga tertarik. Kolam Kaisar Xuanling ini masih memiliki spiritualitas seperti itu. Ini sepertinya lantai 2 dari kolam Kaisar Xuanling. Saat berikutnya Xiao Yan juga mulai melihat apa yang disebut kolam Kaisar Xuanling. Yang disebut kolam Kaisar Xuanling, menurut pendapat Xiao Yan, lebih cocok untuk laut Kaisar Xuanling daripada kolam Kaisar Xuanling. Karena tempat di mana Xiao Yan sekarang adalah pulau terpencil, di bagian terluar pulau terpencil, ada formasi yang dikenal, formasi teleportasi ruang angkasa, yang persis sama dengan formasi teleportasi ruang angkasa di lantai pertama bawah tanah istana. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa formasi teleportasi di istana bawah tanah memiliki jangkauan puluhan meter, sedangkan formasi di pulau terpencil ini hanya memiliki jangkauan beberapa meter. Dengan persepsinya yang luar biasa, Xiao Yan juga dapat menyadari hal ini. Formasi ini sepertinya sudah lama tidak digunakan. Melihat ke atas, air laut yang bergejolak terus-menerus menamparkan pulau terpencil tempat Xiao Yan berada. Adapun warna kolam Kaisar Xuanling, itu juga tidak berwarna dan transparan. Ini benar-benar tempat yang aneh. Xiao Yan juga menggelengkan kepalanya, dan kemudian tidak ragu-ragu. Meskipun luas pulau terpencil ini tidak besar, memang tidak kecil. Menurut persepsi Xiao Yan juga tahu bahwa ini adalah kolam Kaisar Xuanling, siap untuk melihat-lihat. Tempat terlarang. Xiao Yan hanya berada di ujung pulau terpencil pada awalnya, dan dia tidak memperhatikannya. Saat dia semakin dekat, dia menyadari bahwa tempat ini sepertinya adalah pintu masuk pulau terpencil itu. Dan ada juga batu yang sangat mencolok di pintu masuk, di batu itu, dua karakter daerah terlarang. Ini adalah. Saat berikutnya, Xiao Yan juga menyadari bahwa ada suara keong laut di tangannya. Xiao Yan tidak bisa dijelaskan, dia tidak memanggil benda ini, bagaimana bisa muncul begitu saja. Mungkinkah isapan misterius tadi? Xiao Yan juga bergumam. Mereka bertiga baru saja tiba di pulau terpencil ini, tetapi kekuatan isap misterius itu menyebarkan Mu Yingying dan Mu Feng. Dan sekarang setelah keong muncul, sebagian besar alasannya adalah bahwa keong menolak gaya hisap, jadi Xiao Yan masih di sini sekarang, jika tidak, dia akan pergi ke lantai pertama kolam Kaisar Xuanling bersama Mu Feng dan yang lain. Lantai 2 kolam Kaisar Xuanling hanya dapat dikunjungi oleh mereka yang memiliki token klan Tian Muyu. Tidak heran senior Yuxuan mengatakan bahwa mereka harus memiliki tanda klan Tian Muyu untuk memasuki tempat ini. Ternyata benar. Memikirkan hal ini, Xiao Yan merasa lega. Tidak apa-apa berpisah. Xiao Yan juga bergumam pada dirinya sendiri. Setelah berendam di kolam Kaisar Xuanling,
Mu Yingying mungkin diharapkan untuk menembus Kaisar Dou Bintang 5. Adapun Mu Feng, kekuatannya telah tumbuh dengan pesat sejak dia keluar dari hutan mayat neraka, jadi itu akan menyenangkan untuk tinggal di sini untuk sementara waktu. Xiao Yan juga berjalan perlahan. Menurut apa yang dikatakan Yu Xuan, meteorit misterius itu berada di area inti area terlarang ini, tetapi area kolam Kaisar Xuanling ini sangat besar. Jika Anda ingin menemukan pulau terlarang ini di kolam Kaisar Xuanling ini, bahkan lebih sulit, apalagi memasuki area inti area terlarang ini. Rerumputan rimbun memenuhi di depan Xiao Yan. Xiao Yan juga perlahan menjadi waspada, karena Xiao Yan tahu bahwa tempat ini pasti bukan tempat yang mudah. Hanya dari perkataan Yu Xuan sebelumnya, dia bisa tahu bahwa tempat terlarang ini pasti tidak mudah. Untuk membuat Yu Xuan, yang sekuat tingkat kesempurnaan bertarung bintang 8, menjadi sangat waspada, pasti ada beberapa rahasia yang tidak diketahui orang biasa. Tampaknya tanaman di sini belum pernah terlihat di dunia luar. Xiao Yan tidak terburu-buru untuk masuk, lagi pula, yang tidak diketahui adalah yang paling menakutkan. Sebagai gantinya, dia perlahan-lahan memeriksa di sebelah tablet batu yang diukir dengan kata tanah terlarang. Di sebelah batu, ada jalan setapak, dan ada banyak tanaman di kedua sisi jalan. Tumbuhan ini, tanpa kecuali, berbentuk segitiga, dengan akar tebal dan puncak runcing. Tapi yang paling aneh adalah mereka tumbuh bersama dalam kelompok, sangat padat, bergetar dengan angin di bawah suara laut yang menamparkan bebatuan. Aneh. Xiao Yan juga mengeluarkan keraguan, dan saat berikutnya, api putih susu juga memenuhi tubuhnya, dan dia menatap dengan waspada ke rumput berbentuk aneh. Hehe, dia benar-benar anak yang tajam. Suara muncul perlahan. Siapa itu? Xiao Yan terkejut ketika mendengar kata-kata itu, karena hanya dengan mendengarkan suaranya, orang yang berbicara pasti masih muda, tapi yang paling mengejutkan Xiao Yan adalah sumbernya, suara. Sepertinya tidak berasal dari tanaman ini. Lebih tepatnya, dari laut. Hehe, sudah bertahun-tahun tidak ada orang yang datang ke sini. Kakak, maukah kamu bermain denganku? Begitu dia selesai berbicara, sesosok bayangan muncul di laut. Ini adalah, ketika Xiao Yan baru saja melihat sosok cantik ini, dia tidak punya waktu untuk berpikir, dan berlari ke area terlarang tanpa istirahat. Kenapa larinya cepat sekali? Orang-orang tidak akan memakanmu. Qian Ying juga berkata dengan genit. Sayang sekali kau seperti peri kecil. Qian Ying yang seperti gadis selesai berbicara dan kembali ke laut. Untuk apa kamu berlari? Dia tidak akan memakanmu lagi. Xiao Yan berlari ke area terlarang, dan juga buru-buru berhenti, dan kemudian perlahan-lahan melihat sekeliling, dan penguasa kuno api abadi juga muncul di tangannya. Long Yi, apa yang kamu tahu? Baru saja, aku merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya dari gadis itu. Xiao Yan juga berkata perlahan. Dan aku masih ingat senior Yu Xuan berkata. Xiao Yan juga berkata perlahan. Apa yang dibisikkan lelaki tua itu padamu pada akhirnya? Long Yi juga bertanya dengan rasa ingin tahu. Di kolam Kaisar Xuanling, ada penyihir, jika kamu bertemu dengannya, lari saja. Kalau tidak, aku tidak punya kekuatan untuk melawan. Xiao Yan juga ingat kata-kata terakhir Yu Xuan.